وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة المحدث أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: الباب الأول مباحث في العقيدة وفيها بيان فساد مقاييس التكفير والتضليل اليوم. التحذير من المجازفة بالتكفير. يخطئ كثير من الناس أصلحهم الله في فهم حقيقة الأسباب التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام وتوجب عليه الحكم بالكفر، فتراهم يسارعون إلى الحكم على المسلم بالكفر لمجرد المخالفة حتى لم يبقى من المسلمين على وجه الأرض إلا القليل، ونحن نتلمس لهؤلاء العذر تحسينا للظن ونقول لعل نيتهم حسنة من دافع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن فاتهم أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد في أدائه من الحكمة والموعظة الحسنة، وإذا اقتضى الأمر المجادلة يجب أن تكون بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وذلك أدعى إلى القبول وأقرب للحصول على المأمول، ومخالفته خطأ وحماقة. فإذا دعوت مسلما يصلي ويؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه وينشر دعوته ويشيد مساجده ويقيم معاهده إلى أمر تراه حقا ويراه هو على خلافه، والرأي فيه بين العلماء مختلف قديما إقرارا وإنكارا، فلم يطاوئك في رأيك فرميته بالكفر لمجرد مخالفته لرأيك، فقد قارفت عظيمة النقرا وأتيت أمرا إدا نهاك عنه الله ودعاك إلى الأخذ فيه بالحكمة والحسنى. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari yang berkah ini insyaallah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat insyaallah. Insyaallah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Dosa diampuni oleh Allah, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, di malam hari ini kita masuk di bab inti atau masuk mulai pembahasan yang akan disebutkan, diuraikan
oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab beliau yang kita baca, yaitu Mafahim Yajibu an Tusahha. Pemahaman-pemahaman yang wajib, yang harus untuk diluruskan. Al-babul awal, bab pertama. Mabahith fil aqidah. Bab pertama ini bab yang akan menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Akidah. Akidah itu bahasa Indonesianya juga akidah, akidah. Bahasa Arabnya juga akidah. Cuman bahasa Indonesia pakai a, kalau bahasa Arab pakai ain. Akidah. Kalimat atau lafaz akidah itu diambil dari aqada. Aqada itu mengikat. Jadi saking kuatnya ikatan seseorang dengan akidah, diumpamakan seperti kita ini diikat dengan akidah tersebut. Tidak boleh lepas. Wajib hukumnya kita mempunyai akidah. Wajib hukumnya kita mempunyai keyakinan. Tentunya keyakinan yang wajib kita percayai dan kita imani adalah keyakinan yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akidah itu pembahasan tentang keyakinan. Apa yang kita yakini itu akidah. Akidah ini bagian daripada usuluddin. Jadi dalam agama ini ada pembahasan atau ada masail usuliyah, ada masail furu'iyah. Ada hal-hal yang berkaitan dengan usul. Usul itu artinya pondasi. Pondasi. Kalau tidak ada usul, maka tidak ada bangunan itu. Bangunan ini, kenapa bisa berdiri? Alhamdulillah. Kenapa bisa kuat? Kita bisa duduk bernaung di bawahnya karena ada pondasi. Setiap bangunan pasti ada pondasi. Itulah usul. Usuluddin. Pondasi agama. Nah, di sini usuluddin, pondasi agama, disitulah kita yang tidak boleh ada perselisihan. Tidak boleh ada, tidak ada tuh ceritanya. Usuluddin madhab Abu Hanifah begini, usuluddin madhab Imam Malik begini, usuluddin madhab Imam Syafi'i begini. Beda, itu nggak ada. Mereka tidak akan berselisih di masalah usuluddin, di masalah akidah. Termasuk contoh sifat 20 bagi Allah yang wajib. Sifat 20 yang mustahil untuk Allah. Itu usuluddin. Termasuk akidah. Makanya tidak ada khilaf. Mau mazhabnya apa saja, tetap akidahnya sama. Sifat yang dia yakini untuk Allah ada 20. Itu usuluddin. Furu'uddin. Nah, furu'uddin kebalikan dari usul. Furu' itu bukan pondasi. Bangunan tidak mesti ada furu'. Di dalam furu'uddin tidak mesti sama. Memang dibukakan oleh syariat, oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita untuk ulama ini berselisih di masalah furu'uddin. Contoh, ulama mengatakan termasuk contoh furu'uddin. Furu'uddin termasuk contohnya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Syarat-syarat ibadah. Wajib, ini wajib atau tidak. Ini sunnah atau tidak. Itu furu'uddin. Contoh, di madhab Imam Syafi'i yang membatalkan wudhu, salah satunya adalah menyentuh kulit laki-laki ajnabi dengan kulit perempuan yang ajnabiyah. Bukan mahram. Suami menyentuh kulit istrinya. Karena suami dan istri bukan mahram, ya kalau mahram kan tidak boleh kawin berarti. Maka batal wudhunya. Tapi suami, seorang laki-laki menyentuh kulit ibunya, kulit adiknya perempuan, kulit putrinya, neneknya, kulit mertuanya,
Yang mahram itu tidak batal karena mahram, bukan ajnabi. Di madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab kita, ketika kulit laki-laki ajnabi bersentuhan dengan kulit ajnabiyah perempuan, itu wudunya batal. Wudunya batal. Tapi di madhab Abu Hanifah, wudunya tidak batal. Nah, itu furu'uddin. Wudunya tidak batal. Dalilnya apa? Dalilnya sama. Dalilnya sama, cuman pemahamannya yang beda. Dalilnya sama-sama dari Al-Quran. Dan sengaja memang Allah kasih dalil dengan lafaz begitu, dibukakan di situ majal, kesempatan untuk ulama umat Nabi Muhammad agar mereka berijtihad. Imam Syafi'i ketika ditanya, kenapa Anda katakan batal? Ayatnya, aula mastumun nisa. Ketika Allah menyebutkan apa saja yang membatalkan wudhu, salah satunya aula mastumun nisa. Kata Imam Syafi'i, arti lamasa di situ menyentuh. Imam Abu Hanifah, kenapa Anda katakan tidak batal? Mana dalilnya? Sama, aula mastumun nisa. Apa pengertian Anda, wahai Abu Hanifah, dengan lafaz la mastumun nisa? Kata Imam Abu Hanifah, la mastumun nisa di sini artinya bukan menyentuh, tapi berhubungan. Ternyata arti dari lamasa itu bisa bersentuhan, bisa berhubungan. Imam Malik mengatakan ada pendapat lain. Ini dari satu ayat ya. Imam Malik mengatakan yang batal itu yang menyentuh. Yang disentuh itu nggak batal. Yang batal yang disentuh. Kalau dua-duanya, jadi harus ada kesengajaan dari dua orang itu biar dua-duanya batal. Suami mau nyentuh istri, istrinya memang pengen disentuh misalkan, batal dua-duanya. Tapi misalkan suami, istri tampak tahu di belakang suami nyentuh dia, itu yang batal suami, istri nggak batal. Di mazhab Imam Malik. Dalilnya sama ayat tadi, aula mastumun nisa. Kenapa Imam Malik? Kata Imam Malik, la masa itu la masa. La masa, wazan fa'ala. Itu menunjukkan makna harus ada unsur kesengajaan dari dua-duanya. Dari dua pihak harus ada niat. Begitu. Jadi kata Allah, yang batal itu kalau dua-duanya ingin saling bersentuhan. Kalau kesenggol, maka yang disenggol nggak batal. Yang nyenggol Nah, ini ma'asyarul hadirin, Allah bisa tidak? Kalau mau menyebutkan satu lafaz yang jelas sudah. Tidak akan ada perselisihan, bisa. Tapi sengaja Allah kasih lafaz ini kalau di dalam ilmu usulul fikih namanya lafaz-lafaz yang mujmal. Mujmal namanya, global. Maknanya banyak. Bukan satu makna, tapi banyak makna. Sengaja Allah kasih turunkan ayat seperti itu untuk umat Nabi besar Muhammad berijtihad. Mereka berpikir. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Kata Nabi, kalau umatku berselisih, bukan berselisih di masalah yang lain, di masalah hukum seperti tadi, itu kata Nabi bentuk rahmat. Bagaimana rahmatnya? Contoh, Anda kalau haji, umroh, pakai madhab Syafi'i, tidak bakal bisa tawaf selesai. Ya kan? Tidak selesai tawaf. Baru jalan, ada ibu-ibu nyerobot, senggol gitu. Batal. Syarat tawaf harus suci. Harus ada wudhu. Wudhu lagi. Memang betul, tawafnya nggak perlu diulang. Cuman tidak selesai-selesai. Bisa berapa jam kita selesai tawaf. Kesenggol lagi tidak sengaja. Tapi karena ada mazhab Abu Hanifah. Ada mazhab Imam Malik. Memang nggak boleh main-main mazhab itu. Tapi ini kan kepepet, darurat. Di situ kita bisa merasakan sabda Nabi besar Muhammad SAW yang beliau katakan ikhtilafu ummati itu rahmat. Rahmat, kasih sayang Allah buat kita. Biar hukum itu tidak satu pendapat, maka sama Allah Subhanahu wa taala lafadznya diglobalkan, dimujmalkan sehingga ulama yang punya potensi untuk berijtihad dan disahkan oleh syariat, mereka berijtihad, timbullah tiga hukum,
tiga hukum ini rahmat buat kita semua. Rahmat buat kita. Coba kalau satu hukum, siksaan buat kita. Nah, itu maksud dari ikhtilafu ummati rahmah. Ini baru satu hukum. Kiaskan untuk hukum-hukum yang lain. Nah, jadi, tapi mereka itu berijtihad, mereka berselisih di dalam beberapa hukum, bukan hukum yang berkaitan dengan usuluddin. Bukan. Masalah tauhid, Allah itu punya sifat 20. Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluk. Allah enggak butuh dengan tempat. Allah tidak ada tempat karena Allah tidak butuh dengan tempat. Allah tidak butuh dengan waktu. Itu tidak ada khilaf. Semua sama. Kenapa? Karena itu adalah masail usuliyah, bukan furu'iyah. Masalah pondasi agama. Tidak khilaf mereka di situ. Ya. Jadi yang tidak boleh ada perselisihan itu di masalah usuluddin. Kita katakan usuluddin. Pondasi agama. Nah, termasuk masalah usuliyah atau usuluddin, al-aqidah, keyakinan. Ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana atau apa definisi ahlus sunnah wal jamaah? Adalah yang mengikuti jalan yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Apakah beda ahlus sunnah wal jamaah di madhab Malik dan madhab Syafi'i? Tidak beda, sama. Di madhab Syafi'i ahlus sunnahnya begitu, di madhab Malik juga begitu. Kenapa? Karena akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah masalah usuliyah, bukan masalah furu'iyah, sehingga tidak boleh ada perselisihan di situ. Kalau ada yang berselisih, itulah kelompok-kelompok sesat. Di masalah usuluddin, di masalah usuliyah, di masalah akidah, misalkan ada yang berselisih. Ahlus sunnah wal jamaah begini mengatakan Allah itu tidak ada bentuknya. Ada yang mengatakan oh Allah itu ada bentuknya. Ini sesat. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Allah itu tidak butuh tempat karena tempat makhluk. Allah khalik, sang pencipta. Tempat itu diciptakan. Allah tidak butuh tempat. Ada pendapat yang mengatakan Allah butuh tempat. Ini sesat. Langsung sesat. Tidak ada nego lagi kalau di masalah usuliyah. Ada yang mengatakan Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, la nabiyya ba'di. Ada yang ikuti nabi palsu. Ini sesat. Langsung sesat. Cuman masalah nanti dia murtad atau tidak tergantung kesesatannya. Tergantung pemahaman yang nyelenehnya. Bisa jadi sampai mengeluarkan dia dari agama, naudzubillah, murtad dia, bisa juga tidak sampai mengeluarkan dia dari agama. Sesat, sesat. Kelompok firqah dhalah, sesat. Tapi tidak sampai murtad, ada. Sesat sampai murtad juga ada. Nah, jadi kalau di masalah usuliyah tidak pandang bulu, tidak ada nego lagi. Yang keluar dari garis ahlus sunnah wal jamaah itu langsung dikatakan kelompok yang sesat. Nah, jadi berarti pemahamannya ini penting. Kalau perselisihannya di masalah furu'iyah tidak sesat. Tidak boleh kita menyesatkan orang yang sholat subuh tidak pakai kunut. Tidak boleh. Ini sengaja kita bahas. Jadi jangan dikira oh tidak pakai kunut sesat langsung. Tidak. Kunut itu masalah furu'iyah, bukan masalah usuliyah. Di mazhab Imam Malik, di mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad bin Hambal tidak sunnah kunut di sholat subuh. Maka kita kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak ada kunut. Memang tidak sunnah kunut. Mereka punya dalil. Di mazhab kita sunnah, kita juga punya dalil. Begitu. Jadi jangan diributkan. Umat zaman sekarang ini kadang yang ribut itu yang furu'iyah. Berselisih. Misalkan pandangan di dalam memilih caleg, misalkan. Berselisih, ribut. Ini masalah furu'iyah. Pandangan berbeda di dalam memilih presiden, semuanya muslim, berselisih, ribut. Ini furu'iyah. Kenapa mesti ribut? Begitu. Jadi yang harus kita ributkan itu yang usuliyah.
Satu pemimpin muslim, satunya non muslim. Nah, di sini harus pilih muslim, gitu. Jangan pilih non muslim. Jadi kalau kita bisa memisahkan mana yang usuliyah, mana yang furu'iyah, mana yang harus kita permasalahkan, mana yang tidak harus kita permasalahkan, insya Allah umat Nabi Muhammad SAW tidak akan berselisih, tidak akan cekcok. Dicekcokkan, diributkan kita masalah furu'iyah, yang tidak, bahkan kadang yang tidak ada kaitannya dengan agama, sedangkan anaknya di rumah tidak sholat, dia diam. Anaknya di rumah keluar dengan laki-laki yang tidak dia kenal, bukan mahram, dia diam. Anaknya perempuan malam tidak pulang, di kos-kosan dengan laki-laki yang tidak dia ketahui, dia diam. Masalah caleg beda, masalah presiden dia ribut. Ini bodoh. Siapa yang membuat otak kita bodoh ini? Yang musuh-musuh Islam. Dijauhkan kita dari agama, sehingga masalah yang harus kita ributkan, kita tidak ribut. Masalah yang tidak mesti kita ribut, kita ribut. Nah, itu yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad, ini termasuk sabda dari Nabi. Innakum kusur. Kalian itu kata Nabi nanti di zaman akhir banyak. Walakinnakum gutha ka gutha isail. Tapi kalian itu seperti buih yang ada di lautan. Nah, ikut arus. Dibawa ke sini, rame ke situ. Sekarang lagi fitnahnya gampang, lewat media semua jadi. Dibawa lagi ke situ, rame ke situ. Itu semua muslimin, semua umat Nabi Muhammad. Semua yang kalau mereka tersesat Nabi sedih, itu yang disayangkan. Maka dari itu kita harus kembali ke ilmu. Kita harus kembali ke syariat. Kita harus kembali ke Al-Quran wa sunnah agar kita tidak gampang disesatkan oleh musuh-musuh Islam, insya Allah. Jadi pembahasan pertama akan dibahas oleh Abuya dalam kitab ini yang berkaitan dengan akidah. Apa yang berkaitan dengan akidah? Disebutkan sama beliau sedikit. Wa fiha bayanu fasadi maqayis takfir wa tadril al-yawm. Salah satunya kata beliau yang akan aku bahas di kitab di bab ini, yaitu adalah kapan kita boleh mengkafirkan dan menyesatkan orang, dan kapan kita tidak boleh mengkafirkan dan menyesatkan orang. Karena akidah, iman atau tidak iman itu masalah usuliyah, berarti kita ketika mengatakan kepada orang lain inti mukmin atau inti kafir, itu masalah usuliyah. Tidak boleh ada perselisihan di situ. Dan ini tidak ada mazhab-mazhab. Oh, di mazhab Maliki ini kafir, di mazhab Syafi'i ini mukmin, nggak ada ceritanya itu. Kenapa tidak ada? Karena ini adalah masalah usuliyah. Tidak ada mazhab, mazhab di bawahnya. Semua apa yang dikatakan oleh Allah di Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis. Tidak ada ceritanya. Kita boleh mengkafirkan orang karena Imam Malik mengatakannya begini. Tidak ada ceritanya kita boleh menyesatkan satu kelompok karena tidak sepemahaman dengan mazhab Imam Syafi'i, itu nggak ada ceritanya. Tidak boleh. Karena ketika kita menyesatkan dan mengkafirkan orang, itu harus langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Abuya, di zaman sekarang ini zaman beliau, dan kita sebutkan lagi bahwasanya Abuya ini pas ngarang kitab ini itu di zaman, di masa, di waktu beliau lagi lagi sengit-sengitnya peperangan beliau melawan kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang gampang mengkafirkan orang, kelompok yang cepat menyesatkan orang lain hanya karena tidak sepemahaman dengan dia, gitu. Nah, jadi beliau sebutkan, kata beliau, banyak orang sekarang yang salah dalam apa? Dalam memahami apa saja sebab-sebab yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam. Dan apa saja sebab-sebab yang bisa menjadikan orang muslim kita hukumi dia itu kafir. Jadi kita harus tahu. Dan tidak boleh sembarangan. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengarang satu kitab, satu risalah lebih tepatnya. Itu di dalam risalah tersebut beliau kupas
Kapan kita boleh mengatakan ini orang kafir? Kata beliau, ada tahapan pertama, kalau tidak salah sampai 7 tahapan. Tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ada semua di dia, baru kita boleh katakan dia kafir. Tapi tetap lebih baik kita jaga mulut kita, jangan manggil dia dengan ya kafir. Kenapa? Karena ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Idza qala al-muslim li akhihi al-muslim ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, kata Nabi. Kalau orang muslim memanggil saudaranya muslim dengan kata-kata wahai orang kafir, maka kata Nabi, ini kekafirannya pasti ada di salah satu dari mereka. Kalau yang dia panggil dia kafir bukan orang kafir, artinya muslim tidak murtad, maka yang manggil jadi murtad. Nauzubillah. Itu ancamannya berat. Makanya beliau, orang-orang seperti Abu Ya Muhammad, orang-orang seperti Imam Ghazali, seperti ulama-ulama kita, itu mulut mereka paling susah untuk memanggil orang lain ya kafir. Tidak pernah. Walaupun orang Abu Ya Muhammad ini dikafirkan sama kelompok sebelah, dimusyrikkan, disesatkan, dihalalkan darahnya. Artinya halal darah itu berarti sudah, menurut mereka Muhammad Malik ini bukan muslim, murtad, halal darahnya untuk dibunuh. Tapi lihat jawaban beliau untuk mereka semua. Tidak pernah Abu yang manggil mereka wahai munafik, wahai orang kafir, wahai orang murtad, wahai orang fasik. Abu ya hanya mengatakan sebagian dari orang salah memahami sebab-sebab kapan orang itu bisa dikatakan murtad. Kapan orang itu bisa dihukumi dia sudah kafir. Maka kita lihat, kata Abu Ya, orang yang tidak paham tadi dengan sebab-sebab yang bisa mengeluarkan orang dari agama, cepat sekali menghukumi orang lain dengan kekafiran. Hanya karena limujarradil mukhalafah. Hanya karena beda pendapat. Tadi, ini yang kalau sholat subuh pakai kunut, ini tidak kunut, ribut semasjid. Misalkan. Semasjid ribut, habis sholat subuh, sama berantem jadi. Bukan salam-salaman, malah goco-gocoan. Kenapa? Oh dia tadi sholat tidak pakai kunut. Na'udzubillah. Ribut itu haram. Berselisih antara muslimin itu haram. Diharamkan oleh Nabi. Memutus tadi silaturahim, dosanya besar. Kunut itu sunnah. Bahkan di pendapat lain tidak sunnah. Kita melakukan yang haram karena ada yang meninggalkan yang sunnah. Nah, ini tolak jalan pemikiran umat sekarang ini begitu. Itu semua disetel udah, setting oleh musuh-musuh Islam. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kata Abu Ya, lam yabqa minal muslimin ala wajhil ardi illal qalil. Sehingga menurut mereka kelompok yang cepat mengkafirkan tadi, di dunia ini tidak ada muslimin kecuali sedikit, cuman mereka aja. Yang maulid bid'ah musyrik, murtad. Yang tawassul bid'ah musyrik, murtad. Yang ziarah kubur bid'ah musyrik, murtad. Terus siapa yang muslim? Cuman dia berarti yang muslim. Cuman dia yang muslim. Ini kata Abu Ya. Sebabnya tadi karena mereka Abu Ya masih berbaik sangka. Kata Abu Ya mereka tidak paham apa saja sebab-sebab yang bisa menjadikan orang murtad, yang bisa menjadikan orang keluar dari agama. Kita harus tahu itu. Kalau tahu itu, baru kita bisa mengklaim ini murtad. Ada yang menyembah selain Allah, tidak ada khilaf, murtad. Masuk ke gereja, oh murtad itu. Jangan. Apakah masuk ke gereja pasti murtad? Belum tentu. Begitu. Oh, pakai kalung salib dia. Murtad. Tidak boleh. Sampai segitunya ulama. Kalau kita lihat orang masuk gereja, kita lihat orang pakai kalung salib, pakai antingan salib, apakah boleh? Langsung kita katakan, oi, ya murtad. Wahai orang murtad. Tidak boleh.
Tanya dulu. Mungkin aja dia nggak tahu, ini keren, ngikutin model atau artis yang dia sukai, orang Nasrani, Kristen, pakai anting itu, dia pakai akhirnya. Pas ditanya, nggak tahu ini bisa mengeluarkan, berarti nggak murtad. Gitu. Tidak ada ceritanya dalam kitab yang memurtadkan seseorang itu pakai kalung salib, itu nggak ada. Karena masalah yang mengeluarkan agama atau yang memasukkan orang ke agama itu keyakinan. Kalau dia pakai kalung salib, berkeyakinan itu agama yang benar, baru dia murtad. Tidak boleh. Ketat hukum mengeluarkan orang dari agama. Dan mendingan kita salah. Kita salah mengira orang muslim, daripada kita salah mengira orang itu orang kafir. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga, mantu Nabi 2 kali. Beliau ini nikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kalthum, khalifah ketiga. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, aku tidak peduli ketika aku salah 1.000 orang, aku salah dan aku masukkan 1.000 orang tadi ke surga, itu aku nggak peduli. Tapi aku takut kalau aku salah memasukkan 1 orang muslim ke api neraka. Satu. Jadi 1 orang muslim salah Sayyidina Utsman. Dikira dia bukan muslim, dikira dia murtad, dikira dia kafir. Akhirnya dihukumi kafir oleh Utsman bin Affan. Artinya dia masukkan ke neraka dengan penghukuman kafir tadi. Itu aku takut, kata dia. Tapi kalau aku kira 1.000 orang, 1.000 orang muslim, padahal ini semua Kristen nih atau Yahudi. Aku kira dia muslim, aku masukkan ke surga. Itu aku tidak takut. Tidak takut. Karena dosanya yang besar mana? Yang memasukkan muslim ke neraka. Tapi kalau salah memasukkan orang ke surga, ya Allah kan maha tahu. Begitu. Itu kata Sayyidina Utsman bin Affan. Intinya harus lebih husnudzon, berbaik sangka. Kalau kita tahu dia ini lahir dari kedua orang tua yang muslim-muslimah, di tengah masyarakat yang muslimin, dia pernah sesekali ke masjid, kadang hadir hari-hari besar Islam, Jumat dia masih Jumat. Ini kata Abu ya, sholat dia sholat, kiblat kita sama, Quran, kitab suci kita sama, Nabi kita sama, syariat kita sama. Cuman ada beda sedikit permasalahan. Anda mengatakan masalah furu'iyah, maulid itu boleh atau tidak, itu masalah furu'iyah, bukan masalah usuliyah, bukan masalah usuluddin, tapi itu masalah furu'uddin. Apa pemahaman tawassul, itu masalah furu'iyah. Apa hukum ziarah kubur, itu masalah furu'iyah. Itu semua masalah furu'iyah, jangan dijadikan usuliyah. Sehingga kalau kita berselisih, Anda katakan dia murtad, dia sesat. Na'udzubillah min dalik. Jadi kata Abu ya, sehingga menurut kelompok sebelah itu tidak tersisa umat muslim kecuali sedikit. Tapi kata Abu ya, masih kita berbaik sangka kepada mereka karena kita mengira mereka itu melakukan hal tersebut karena ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Cuman kata beliau, amar ma'ruf nahi munkar itu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ini yang Allah perintahkan Nabi Muhammad, bukan kita. Jadi kalau Nabi saja Allah perintahkan ketika berdakwah harus pakai hikmah wal mau'izatil hasanah, maka kita juga lebih harus memakai metode tersebut. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama dengan hikmah dulu. Hikmah itu kebijakan. Hikmah itu pemahaman. Hikmah itu kita bisa membaca sikon. Itu hikmah. Sehingga, kayak lihat tertibnya. Ini tertib Qur'ani. Tertib Qur'an itu tidak main-main. Tertib Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyusun kalimat di Al-Quran itu semua punya maknanya. Ketika seorang da'i ilallah punya orang yang bijaksana, bisa memahami kondisi, bisa baca sikon, maka dia akan memutuskan aku bicara atau tidak. Bil mau'idhah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Kalau dia lihat situasinya,
Ini lagi nggak pas. Betul, yang dilakukan salah. Cuman kalau aku nasihati bakal tambah ribut, bakal tambah salah. Madaratnya lebih banyak, bukan manfaat, malah madarat. Yang tadinya dia melakukan satu hal yang haram, kalau aku tegur sekarang dia akan melakukan 5 hal yang haram. Di situ berarti hikmahnya antas kuta, kita diam, nggak ada mau itu di situ. Itu tertib Al-Quran. Jadi ketika kita mau jadi dai ilallah itu artinya kita ngajak orang ke amal yang baik, melarang orang untuk mengamalkan yang jelek. Itu pertama kita harus ada hikmah. Sehingga ketika kita sudah ada hikmah, baru kita bisa mengeluarkan mau'izah atau tidak mengeluarkan mau'izah. Jangan sembarangan. Di mana tempat dia nasihati orang, mental lah itu. Bangun tidur, dia nasihati itu orang. Orang tadi mau mandi, dia ketuk pintu, dinasihati lagi. Orang tadi baru mau ngopi, dia datang lagi, nasihati. Lama-lama ditendang itu. Kan gitu. Itu nggak ada hikmah namanya. Ini yang penting, harus kita pahami. Hikmah. Harus bijaksana kita ketika ingin mengajak orang ke jalan yang benar. Bijaksana, paham situasi. Oh, sekarang waktunya aku berbicara. Karena orang ini lagi fresh, ya, udah seger, senang dia diajak ngomong bisa. Tadi lagi marah, jangan. Kalau lagi marah, kita kena pukul juga. Ya. Laju berantem juga sama kita. Nah, sekarang udah tenang, baru dinasehati. Itu hikmah. Nggak mempan nasihat, butuh lebih dari nasihat. Hikmahnya, memang hikmahnya menunjukkan harus lebih dari nasihat. Wajadilhum billati ya. Baru ajak adu argumen. Dinasehati kurang nerima dia, kurang percaya, baru diajak adu argumen. Kenapa tidak mau sholat? Itu sholat itu wajib. Kenapa kau tinggalkan sholat? Begitu. Pelan-pelan. Sholat itu kata Nabi pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sholat itu adalah pemisah antara kita dan orang kafir. Inti kan muslim. Masa mau diajak adu argumen? Diajak berpikir. Kapan itu? Dengan hikmah yang akan menentukannya. Nah, jadi tidak bisa di mana tempat ceramah tentang bid'ah, misalkan. Di mana tempat dia ceramah tentang halal haram. Di mana tempat dia menyesatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti bertanda orang tersebut tidak ada hikmah. Nah, jadi kata Abu Ya, mungkin niat mereka baik untuk mengajak orang lain ke ma'ruf dan mencegah orang lain melakukan yang mungkar, tapi mereka lupa bahwasannya mengajak orang lain ke ma'ruf dan mencegah orang lain ke mungkar itu harus dengan hikmah. Kalau Nabi diperintahkan oleh Allah harus dengan hikmah, apalagi kita harus dengan wadzalika ad'a ilal qabul. Ketika dengan hikmah pasti lebih diterima. Jangankan kita, jangankan ente, Nabi pakai hikmah. Ada satu sahabat datang, dia mau masuk Islam. Ini anak muda. Ya Rasulullah, baiat aku masuk Islam. Oke kata Nabi. Tapi satu syarat ya Rasulullah. Apa? Jangan haramkan untukku berbuat zina. Jadi dia mau dihalalkan zina, mau sembarangan. Dibaiat Islam sama Nabi, kemudian diajak apa? Diajak berpikir oleh Nabi. Wahai anak muda, umpama yang dizinai sama orang itu ibumu, kau setuju tak? Wah marah, marah pasti. Umpama putrimu, kau demen tak? Kau marah tidak? Marah ya Rasulullah. Umpama saudarimu, kau marah tidak? Marah ya Rasul. Kalau begitu, kalau kau zinai perempuan lain, mungkin dia ibu orang, mungkin dia putri orang, mungkin dia saudari orang. Kenapa kau marah? Sedangkan kau melakukan hal itu kepada orang lain. Pikir. Nabi nggak langsung, oh udah boleh, finnar, di neraka ente. Nggak mau zina, taubat. Nabi teriak-teriak. Ini orang bukan minta dihalalkan minum air, minta dihalalkan zina.
Zina itu termasuk masalah furu'uddin. Tidak ada khilaf, zina itu haram. Tapi lihat hikmah Nabi. Ketika anak muda minta dihalalkan zina, bukan Nabi langsung marah-marah, langsung naik mimbar, langsung nuding-nuding, ini murtad, ini kafir, ini sesat, inti di neraka. Tidak. Nabi ajak berpikir. Nah, itulah hikmah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau Nabi aja pakai hikmah, kita harus pakai hikmah. Terkadang masyaallah hadirin, kerusakan itu tidak bisa diluruskan sekaligus. Itu terkadang begitu. Jadi kita jangan ambil pusing. Tugas kita in alaika illal balag. Kalau tugas Nabi aja cuman itu, apalagi kita. In alaika illal balag. Tugasmu itu hanya menyampaikan. Itu sudah. Urusan orang mau mendengarkannya, mereka mau berubah atau tidak, mereka mau memperbaiki atau tidak, itu urusan Allah. Umpama menurut mereka maulid itu tidak boleh, maulid itu bid'ah, ya sudah katakan pendapatmu, selesai. Tidak perlu sampai emosi, tidak perlu sampai bermusuhan, kan begitu. In alaika illal balagh, Allah pakai in. In itu adat linafhi, untuk menafikan. Artinya wahai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Wa ma 'alar rasul illal balagul mubin, di ayat lain Allah sebutkan. Utusan itu cuma menyampaikan. Urusan yang disampaikan tadi merubah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham ayat-ayat seperti ini, insya Allah tidak ada dai ilallah namanya dai yang radikal, yang keras, yang cepat mengkafirkan. Kenapa? Karena dia tenang. Semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai stres, tidak sampai naik darah, tidak kena gula. Ya, kenapa? Karena dia tahu ini semua urusan Allah. Kalau urusan Allah tidak usah kita ikut-ikut. Karena tidak akan sanggup kita. Hati manusia itu kan ada pada Allah. Ya udah urusan Allah. Kita hanya menyampaikan. Jadi mau jadi dai ilallah, mengajak orang lain ke jalan Allah itu ada syarat-syaratnya, ada metodenya, ada adabnya yang sudah ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Abu Ya, kebanyakan orang yang mengkafirkan orang lain itu karena salah paham. Salah paham dari apa? Salah paham dari hal-hal apa saja yang bisa mengkafirkan orang dan apa yang tidak mengkafirkan orang. Walaupun itu sesat. Jadi seperti tadi di awal taklim kita yang Al-Fagir sampaikan bahwasanya terkadang masalah usuliyah saja itu tidak sampai mengkafirkan. Kita di dalam akidah khilaf sama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok sesat. Tapi apakah Mu'tazilah sampai kafir? Tidak. Karena kesesatannya tidak sampai mengkafirkannya. Gitu. Itu Mu'tazilah. Ya. Dengan kelompok lain, misalkan ada kelompok dalam akidah Mujassimah. Apakah sampai murtad? Murtad, keluar. Kenapa? Karena Mujassimah menjadikan Allah seperti manusia, ada bentuknya. Murtad. Gitu. Jadi di masalah usuliyah saja, itu tidak semuanya sampai bisa murtad, sampai keluar. Apalagi masalah furu'iyah. Gitu. Masalah usuliyah, tidak semuanya bisa murtad. Apalagi masalah furu'iyah. Nah, jadi hal-hal itulah yang harus kita pahami. Insya Allah kita tidak akan gampang-gampang untuk menyesatkan daripada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baiknya Muslim adalah Muslim yang menjaga lidahnya, yang menjaga lisannya. Walaupun di depan dia betul itu orang bobrok, orang tidak becus, banyak maksiat, lebih baik kita jaga lidah kita. Lebih baik kita jaga. Nabi Isa ketika lewat ada yang mencacinya, habis-habisan dicaci. Nabi Isa diam, tidak jawab. Kata murid-muridnya, wahai Ruhullah, kenapa nggak dijawab? Kata Nabi Isa, dia itu mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Yang dia ucapkan semua itu ada semua pada dirinya. Oh, ente munafik, berarti dia munafik. Ente nggak becus, berarti dia yang nggak becus. Ente bejat, berarti dia yang bejat. Sedangkan aku, kata Nabi Isa, di dalam diriku tidak ada hal-hal seperti itu. Sehingga tidak terucap. Begitu. Jadi yang mulutnya kotor, biasanya isinya kotor.
Karena ucapan itu tanda dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau yang keluar bagus terus, manis terus, ini dalam hatinya bagus dan manis. Tapi kalau yang keluar kotor terus, yang keluar mencaci terus, hati-hati. Berarti hatinya juga kok kotor. Nauzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa menjadi umat Nabi makin hari makin baik, makin hari makin dekat dengan Allah, makin hari makin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.